Untuk sukses dan hebat itu tidak mudah. Itu tidak gratis. Itu harus ada harga yang harus dibayar. Proses itu ya. Pertama, kalau mengenai itu ini kan kalau nggak salah sudah mulai ada metaverse. Nah, terus ada dunia digital yang NFT, non-fungible token itu kira-kira apa dampak dari itu semua tentang kedepannya nanti kira-kira? ini ya, ada suatu pengalaman dalam teori waktu saya tugas dulu ya. Teknologi yang canggih kalahnya sama manual. Oke. Ini teknologi yang canggih kalahnya sama manual. Oke. Nah, terusan satu contoh ya. Satu contoh tentang teknologi canggih. Selama kita pegang HP, dimanapun kita berada pasti terlacak. Tapi bagaimana supaya tidak kelacak? Nah, waktu saya tugas dulu, tidak pernah bawa alat telekomunikasi apapun. Wow. Benar. Dan pertemuannya hanya manual dan sandi. Oh, oke. Nah, dan itu adalah teknik yang paling akurat dan paling sempurna menurut saya. Karena tidak ada jejak digital. Iya, benar. Nah, itu saya kan bersama Edi Wibowo itu dari tahun 2002. Ya. 2002, beliau meninggal 2020. Udah berapa tahun, Pastor Billy? 2020 meninggal. 2020. Oke. 2020. 2020 kemarin meninggal dari tahun lalu. Tadi 18 tahun ya berarti. Ya. Dan saya kan di lapangan sama beliau. Beliau selalu ngomong bahwa teknologi yang secanggih apapun bisa kita hadapi dengan manual. Makanya teori dan teknik saya sampai sekarang tetap yang manual punya. Iya. Ya benar ya. Benar sih. Kedua, dalam bisnis nanti semua akan kembali ke manual juga. Ini ya, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Wah, ini dahsyat ini. Terus? Zaman dulu kita ini kalau lihat Coca-Cola, itu barang yang mahal. Iya. Betul? Iya. Waktu kita masih muda loh ya. Iya. Masih SMP, SMA gitu. Remaja ya. Coca-Cola itu makanan yang paling minuman. Minuman yang paling mahal. Paling eksklusif gitu ya. Dan pada waktu orang itu jual air namanya Aqua, diketawain. Kok jual air? Betul? Ya. Tapi dengan urutan tahun demi tahun, zaman dan zaman, sekarang kembali ke air lagi. Iya. Coca-Colanya mulai ditinggalkan dan kembalilah ke air itu. Coca-Cola tetap ada yang minum. Tetapi kan banyak orang kembali ke basic awal, air lagi. Iya, benar. Iya, benar sih. Jadi maksudnya adalah tetap fondasinya untuk basicnya harus kita pegang ya di dalam bisnis. Sekarang toko itu online. Ya. Sekarang semua bisnis online. Nah, nanti percaya balik ke toko. Toko tradisional lagi. Toko tradisional, konvensional. Kembali ke toko lagi ya. Semua kembali ke awal lagi. Sekarang gini, kalau online misalnya pesennya itu sepatu sepasang. Datang dikirim tidak sesuai order, sepatu kanan semua gimana? Nah itu repot itu kalau online ya. Repot itu. Betul nggak? Ya. Mau protes sama siapa? Nah, jadi saya sangat percaya. Kalau saya lebih suka gaya ortodok ya, gaya lama ya. Karena itu segala sesuatu yang klasik itu kan selalu abadi gitu loh. Ya. Menurut Pastor Billy gimana?
Saya setuju. Sehingga pasti ada fondasi yang basicnya itu kan. Bahkan kadang-kala Bible pun juga kita harus kembali ke basic juga kan. Ke dasar semuanya. Benar-benar. Nah, karena sesuatu yang basic dasar awal itu yang menurut saya itu yang paling tepat. Iya. Bisnis pun semua akan kembali ke basic dasar. Ya. Itu yang saya yakini sekali. Menurut Pastor Billy gimana? Ya, setuju saya. Setuju. Memang tidak boleh meninggalkan yang basic sih. Karena itulah fondasinya toh. Cikal bakalnya pun juga dari situ. Ya. Sekarang gini, kan ada namanya saham pakai robot. Ya, itu. Oke, saham pakai robot. Nah, kalau robotnya tiba-tiba konslet gimana? Nah, iya, kolaps sudah. Iya, jadi ilmu dasar untuk memahami saham kita harus paham benar kan, sebelum dijalankan oleh si robot itu. Jangan ngadain robot, nanti robotnya konslet, Iya. jadi kolaps. Wah. Ya dalam bisnis apapun, makanya saya tetap pakai gaya ortodok semua, Iya. gaya lama semua. Iya. Style, kalau saya suka style seperti itu ya. Nggak tahu Pastor Billy gimana. Iya, iya, setuju. Oke. Lalu kalau mengenai tahun-tahun ke depan, kira-kira di dalam visi dari Pastor Daud sendiri, apa ini yang ingin dicapai? Dan kita berdoa itu pasti akan terjadi dalam nama Yesus. Ini ya, selama 2 tahun ini, kita semua harus bertahan. Bertahan. Nah, ada satu pendapat saya mungkin berbeda dengan Pastor Billy ya. Tapi ini pendapat pribadi. Okay. Banyak orang ingin sukses di usia umur 40-an dan hebat, betul? Ya. Untuk sukses dan hebat itu tidak mudah. Itu tidak gratis. Itu harus ada harga yang harus dibayar. Proses itu ya. Pertama, jangan beli segala sesuatu karena branded dan make in. Ya, setuju itu. Nah, misalnya gini, gaji sebulan 5 juta. Tapi keinginannya beli Hermes. Akhirnya kredit. Hermesnya 300 juta. Lah selesainya kapan dia? Nyicilnya nggak sampai. Betul? Iya. Betul? Benar. Lebih baik nunda kesenangan ya daripada nanti malah keblowok di depan nanti. Orang punya kartu kredit, gesek. Oke, gesek terus. Akhirnya gelundung juga kan? Bayarnya gimana? Ya, benar. Setuju. Pertama, jangan karena gengsi. Nah, pakai Hermes, pakai ini. Kalau you sudah berhasil, you sanggup beli Hermes, ya silahkan beli Hermes. Ya. Tapi kalau baru belajar, berusaha kendalikan dirimu, jangan karena gengsi. Saya punya celana, Pastor Billy. Ya. Itu sudah ada umurnya hampir 20 tahun. Celana yang sama. Sebentar ya. Mau dicari kan, mau ditanya. Wah, ini teladan ini ya. Ini teladan ini kan lebih baik kalau masih bisa fungsi yang diutamakan. Penting itu bisa difungsikan. Iya, itu sih. Kalau masih bisa ya kenapa harus ganti. Nah, ini 20 tahun. 20 tahun. Wah. Dan ini saya pakai terus. Nah, itu perutnya, lingkar perutnya itu apa? Iya, itu. Ini asli. Oh. 20 tahun asli itu ya. Lihat ya jeans itu ya. Wow. Jadi gini, saya selalu beli celana model gini. Oke. Karena fungsinya lebih ngirit. Bisa bertahan lama. Nah, ada lagi nih Pastor Billy, sebentar ya. Boleh. Penting itu fungsi. Benar. Nah, ini lihat sampai ini warna biru sampai jadi putih.
Ini warna biru sampai jadi putih celana jeansnya. Ini hampir 20 tahun. Wow. Dan ini robek kecilnya bukan buatan asli. Asli terobek. Wah. Wah ini Loh, ini panutan ini. Iya, iya, iya. Wih. Ini kalau model sekarang kan suka ngerobek-robek. Ya. Kalau ini bukan dirobek, memang asli robek. Memang asli. Berarti itu celana ngikuti perkembangan zaman itu berarti. Loh, sampai kayak gini-gini. Oh iya. Dan ini saya pakai. Wah. Itu kalimatnya bagus tadi tuh. Jangan ngikuti gengsi, lebih baik fungsi kan gitu ya. Iya. Beli yang berguna. Oke. Terus selama itu tadi, kedua ya. Ya. Yaitu kita ini harus yang namanya itu belajar disiplin. Disiplin, oke. Seseorang bisa belajar jujur kalau dia belajar disiplin waktu dan disiplin dirinya dulu. Waktu dan dirinya ya. Oke. Nah, sekarang gimana you bisa jujur dengan dirimu kalau engkau aja enggak bisa disiplin waktu dan dirimu sendiri? Makanya kan waktu dari kecil kan saya dilatih disiplin. Baik disiplin latihan, disiplin dalam segala hal. Wow. Iya. Sampai sekarang saya begitu ada waktu jalan kaki. Jalan kaki itu disiplin juga kan, perlu disiplin. Iya, konsisten juga itu ya. Kalau enggak itu mana bisa. Nah, dalam bisnis itu harus ada disiplin juga. Ya. Nah, kita gimana bisa kerja kalau tidak ada disiplin? Makanya kalau saya di gereja, Pastor Billy bisa lihat, saya pasti tidak pernah terlambat. Karena saya dimanapun tempat, itu pasti disiplin. Wow. Ya. Dari hal yang kecil, nanti dipercaya sesuatu yang besar, gitu kan ya? Ya, disiplin. Dari yang ketiga, dalam bisnis, itu tidak boleh percaya 100% sama orang. Oke. Dan kita harus ada logika. Jadi dalam bisnis itu 1 + 1 2. Dalam bisnis. Tidak bisa kita 1 + 1 50. Nah, itu tidak bisa. Beda dengan kita kalau kita beriman, itu beda. Iya. Makanya kalau ada investasi yang menjanjikan setiap bulan bisa dapat 5-10%, itu pasti bohong punya. Iya. Wah, ini penting ini karena banyak orang yang terjerumus di area itu kan ya. Kenapa orang terjerumus ke area itu? Karena merasa cari uang lebih mudah. Benar. Nah, yang kedua yaitu apa? Disiplin. Yang ketiga tadi apa, Pastor Billy? Yang ketiga tadi adalah konsisten, toh sudah dari masuk ke disiplin. Yang ketiga adalah itu tentang bisnis 1 + 1 itu harus logika. Dalam bisnis logika. Jadi kalau kita ini makanya bisnis tidak bisa untuk pelayanan. Pelayanan tidak bisa untuk bisnis. Oh, nanti kalau pelayanan malah baik hati terus habis nanti bisnisnya ya. Benar. Nah, pelayanan jadi bisnis, Tuhan marah. Ya. Tapi kalau bisnis jadi pelayanan, keluarga yang marah. Wah, ya benar. Keluarga marah kenapa? Bangkrut. Uangnya nggak ada. Dikit-dikit ya enggak apa-apa lah buat nolong orang kan gitu ya. Wah, kacau itu. Ketiga. Jadi di sini kita harus memisahkan. Jadi gini ya. Dalam bisnis harus logika. Ya. Kalau pendapat saya seperti itu, semua logik. Ya. Nggak bisa dalam bisnis itu tidak logik, harus logik. Gitu. Wow. Wih, keren ini ya. Berarti kan ini adalah aplikasi kehidupan yang realita. Jadi kita tidak boleh tutup mata akan hal itu, harus membuka, harus melek gitu supaya nggak dibohongin orang, supaya nggak jatuh tengah jalan kan gitu. Luar biasa ini. Nah, yang keempat,
tekun dan konsisten. Jadi tidak cepat bosen gitu loh. Iya. Dan tidak menyerah gitu loh. Ya. Kelima, berani gagal. Berani gagal. Berarti kan ada orang tuh jangan sampai gagal, jangan sampai gagal. Kita harus hati-hati ngelangkah. Lah kalau ini berani gagal. Jadi gini. Ini konsep ya. Iya. Mungkin ini berbeda ya. Kita dulu diajar waktu kamu dikepung dan itu hanya menunggu mati. Apa yang harus kamu lakukan? Bila ada 1% peluang untuk hidup dan lolos, ambil 1% itu. Ya. Daripada kamu nunggu mati. Ya. Gimana caranya? Tabrak jalan. Oh, daripada mati lebih baik maju aja meskipun cuma 1% gitu ya. Oh, saya udah cerita tentang suatu tugas saya 6 jam merubah suara itu. Sudah. Kemarin sudah episode kemarin. Idenya kan itu. Iya, benar. 1% aja, kan hanya 6 jam. Iya, benar. Bagaimana 6 jam merubah suasana? Iya. Ada 1%, ya tabrak udah. Wah, benar sih. Ada peluang sedikit kecil gitu aja langsung tabrak ya. Jangan sampai tunggu diam terus. Tunggu mati. Iya. Iya sih, benar. Iya, prinsip Bible juga loh ya. Karena kan Tuhan juga ngasih celah. Meskipun di tengah jalan ada sesuatu yang terbuka, ada awan kecil, udah itu harapan aja. Ya kan? Benar sih. Kalau kita ngomongnya tabrak udah. Iya, benar. Daripada nunggu mati. Oh iya, benar. Setuju sekali itu. Setuju. Toh nanti di depan sana dibantu sama Tuhan juga kan terjadi keajaiban juga ya. Kalau itu kalau kita namanya itu adu sakti. Adu sakti. Adu sakti sama yang penguasa kegelapan itu. Ya udahlah, tinggal 1% doang gimana? Tabrak udah. Iya. Karena apa? Dalam hidup ini jangan sampai pasti gagal. Iya. Jangan sampai pasti gagal, oke? Tetapi berani gagal. Begitu ada 1% untuk lolos, dan ada peluang, tabrak udah. Iya. Daripada nunggu pasti gagal. Wah, setuju sih, setuju sekali itu. Di dalam hal apapun ya, dalam peluang bisnis, dalam hal pelayanan, atau dalam hal keuangan, apapun ya, kesehatan juga. Kadang kan ada orang sakit, ada peluang kecil aja, periksa atau operasi di Malaysia gitu, langsung aja ya, karena itu sudah tuntunan Tuhan dan pintu yang terbuka gitu. Kalau saya bukan pintu lagi, ngintip. Bukan celah sedikit, retakan begitu ya berarti ya. Saya pernah cerita enggak waktu dikepung 4 lokasi. 4 lokasi. Waktu saya ngawal seorang jenderal. Jenderal sudah. Nah itu begitu ada peluang masuk di tempat itu, terus tabrak udah. Iya benar. Benar. Iya. Daripada mati di tempat, lebih baik tabrak aja. Wah, itu sih pengalaman yang tak terlupakan itu berarti ya. Itu namanya kan operasi silent namanya. Silent. Nyapset jalan. Iya. Nah, timnya enggak perlu banyak-banyak. 4, 5, udah cukup itu. Wah. Peluang 1% aja. Tabrak udah. Wow. Oke. Nah, terus berani gagal kan ya? Ya. Yang keenam ada lagi Pastor Dedi. Selain berani gagal, kita harus yang ada namanya itu berani bertahan dengan keyakinan kita. Keyakinan kita pribadi ya. Iya. Bahwa ini masih ada peluang gitu loh. Nah, kadang kalau dalam suatu tekanan bisnis, begitu kelihatannya peluangnya enggak ada, menyerah. Nah, ini penting ini karena seringkali
tidak seperti yang diharapkan, langsung menyerah mereka ya biasanya. Kita harus punya keyakinan gitu loh. Kan Pastor Yabes tahulah saya. Ya. Saya uang hanya 100.000. Ya ini. Kalau saya lihat uang 100.000-nya, berpikir tidak bisa kerja. Iya, iya. Tapi saya yakin pasti bisa. Ya. Sampai 100.000 itu jadi tanpa utang bank. Tanpa utang bank ya. Wah, itu yang spektakuler itu. Dan itu sekarang pabriknya saya kasihkan adik saya. Iya. Jadi itu pengalaman pribadi. Keyakinan. Jadi kita harus kita harus punya keyakinan bahwa ini masih tetap ada peluang. Gitu. Sekalipun orang berkata tidak ada peluang, kita tidak boleh jadi pengekor. Kita harus jadi pionir. Wah, ini keren ini, keren. Karena ada kita satu keyakinan. Ada apa? Ada roh Tuhan atau ada spirit Tuhan, ada leadershipnya dalam kita ya berarti ya. Percaya, oke. Ya pokoknya begitu. Sekalipun orang ngomong apalah, jalan. Karena orang seringkali begitu ngomong C gitu ya, langsung ikut C padahal dia harusnya A kan. Nah itu bahaya itu. Nah, makanya kan saya dari kecil jalan kaki itu diajar caranya. Jadi saya dari kecil itu diajar jalan kaki itu berlawanan arah. Berlawanan arah. Untuk membuat image memori saya bahwa saya hidup tidak ikut arus, melawan arus. Iya. Sampai sekarang saya jalan kaki melawan arah. Jalan kaki loh ya. Iya. Kenapa? Alasannya gini. Kalau kita jalan searah, kalau ditabrak dari belakang nggak tahu. Iya. Betul? Ya, benar, terus. Tapi kalau kita jalan kaki lawan arah, ada orang mau nabrak, kita tahu. Kita tahu di depan ada yang seperti apa gitu ya. Dan itu perlu mental. Benar. Nah, dari kecil itu saya udah di image dalam pikiran saya itu udah di doktrin seperti itu, bahwa hidup saya tidak boleh ikut arus, harus lawan. Wah, itu keren karena pada umumnya dunia kan ngarusnya kepada kebinasaan toh ya, kita yang melawan arah menuju ke kekekalan gitu juga. Nah, tetapi itu hal itu sepele, tetapi itu menjadi doktrin dalam alam bawah sadar saya gitu. Wow. Harus melawan arus. Iya. Menurut Pastor Billy gimana? Saya setuju supaya karena tidak seperti kemana dunia ini berjalan, tapi kita berjalan seperti yang sudah Tuhan arahkan kita ke depan. Seperti corona ini. Seperti corona ini. Hanya ada dua pilihan. Ya. Tidak kerja pasti mati. Ya. Kena corona belum tentu mati. ulang. Tidak kerja pasti mati. Ya, oke. Mati kelaparan. Ya. Corona belum tentu mati. Kalau kita kena corona belum tentu mati. Nah, ya kerja kita. Lebih baik kerja saja kan gitu. Wah, ini keren ini. Wah. Iya, karena kan orang tuh pada takut. Maunya di rumah saja berlindung, bahkan ada loh sampai sekarang orang masih belum berani ke gereja karena corona. Gini, Pastor Billy, tidak kerja pasti mati. Iya. Kena corona belum tentu mati. Ya. Wah, saya setuju sekali itu, benar ini. Jadikan quote bagus itu. Supaya orang harus bekerja, berkarya ke gereja kah atau apapun itu ya, daripada di rumah sembunyi nunggu mati dan pasti repotnya pesen makanan justru kena corona. Udah takut kena. Itu dia. Virus kita tidak tahu bisa masuk melalui mata, bisa hidung, bisa lewat makanan.
Wah. Saya nggak tahu orang masak. Wah, ya benar masuk akal itu. Udah ngumpet Ya. seperti tikus, kena. Karena waktu masak keringetnya drodos gitu ya, terus kena. Wah, iya benar. Pastor Billy gimana? Saya sangat setuju. Sehingga kita itu lebih baik jangan hidup dalam ketakutan kan. Lebih baik kita itu berjalan dalam destininya Tuhan. Ya berkarya dan lain sebagainya. Benar-benar. Tetap jalan. Jadi mau nunggu pasti mati. Iya. Atau belum tentu mati. Hanya 2 pilihan. Wakil kemarin tuh jaga bener ternyata dapat COVID-nya juga ternyata dari pesan makanan. Lah orang yang makan di luar malah enggak kena ya. Gini loh, saya ini sudah sampai Palu. Oh, oke. Sampai Makassar, Jakarta Bali PP, Yeah. Surabaya Solo, Jakarta Solo, PP. Bolak-balik saya ini. Yeah. Nah, saya itu berkerumun ketemu orang-orang corona sudah banyak. Oke, jadi mereka sudah terpapar corona, kita ada di sana gitu ya? Iya. Nah, saya divaksin Nusantara. Ya aman-aman aja. Oh, ya. Kalau saya pernah doa di orang yang mau saya doa untuk UGD, enggak taunya dia mau di ventilator. Sudah di corona. Iya. Terus tetap negatif. Tetap negatif. Wah, itu karena dua itu, karena perlindungan Tuhan dan karena vaksinnya vaksin Nusantara. Yang kedua, yang ketiga ada lagi. Apa itu? Saya pelayanan atau berhenti pelayanan kan gitu. Saya memilih maju pelayanan. Iya, benar. Untuk mati kan ada jadwalnya. Iya, benar. Buat apa takut mati kan gitu. Kita kan dalam Tuhan kan nggak bisa mati, cuma pindah tempat, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Kalau pendapat saya gitu, Pastor Billy. Ya, setuju nggak, Pastor Billy? Sangat setuju, sangat setuju. Sehingga nggak dipenjara dalam ketakutan, tapi hiduplah bersinar dan berkarya dalam Kristus. Wah, jadi ada dua pilihan. Iya, benar. Iya. Tidak kerja, pasti mati. Betul? Benar. Lah, gini, kalau di rumah terus, ngemil banyak, makan banyak, tidak kena corona, kena obesitas, akhirnya gula naik, diabetes, mati juga. Kan konyol. Konyol kan begitu hidup begitu kan agak ya nggak bener loh. Betul? Benar. Ya. Belum lagi kena depresi, diabetes, depresi, sudah teman-temannya semua ya. Happy aja udah. Iya. Itu pendapat saya, Pastor Billy. Ya. Setuju. Gimana untuk Pastor Billy? Saya setuju sekali, setuju. Nah, pertanyaan lagi, kalau misalnya tentang apa ini? Pelayanan itu kan tentang jiwa-jiwa ini. Apa kira-kira di tahun 2022 yang bisa dilakukan terutama untuk menjangkau jiwa-jiwa? Karena kan kita rindu semakin banyak jiwa itu untuk dibawa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Okay. Justru karena corona ini, pemberitaan Injil seluruh dunia. Wow, that's amazing. Iya, benar ya. Ada rencana Tuhan juga. Iya, ada pertobatan terjadi ya karena corona ini ya. Nah, menurut Pastor Billy gimana? Iya, setuju sih. Karena orang kalau tenang-tenang, baik-baik saja, mereka rasa mereka hidup dengan kekuatannya dia sendiri, toh. Tapi dengan adanya corona ini, semua orang cuma satu kata, butuh Tuhan, gitu kan. Sehingga mereka perlu Tuhan. Butuh Tuhan. Ya. Kedua, ambil sikap. Benar. Mati karena kelaparan atau belum tentu mati sama corona. Benar ya. Iya. Makanya itu dalam tugas dulu namanya ada 1% untuk lolos. Iya, siap. Tabrak, ambil gitu.
Siap, setuju. Hah? Keren ini, luar biasa ini. Bagus benar ya. Karena itu adalah tips supaya kita ini tidak hidup di dalam ketakutan atau dalam penjara ya, penjara pikiran negatif, tapi terus maju untuk menuju kepada apa yang sudah Tuhan janjikan. Gitu. Saya sih sangat setuju sekali. Sekarang gini, corona ini kita mau ngumpet kemana? Iya, benar. Terusan gini, masker ditutup, mata enggak, gimana? Masuk Kan mata. virus bisa masuk dari mata juga. Oh. Kan mata ini kan berair. Iya, benar. Hah? Iya. Cuk, kena udah. Jadi pertanyaan, apa kita mau jadi setiap hari astronot kan gitu? Wah, ya benar. Iya. Hah? Jadi lebih baik jangan ngumpet, maju saja. Berkarya. Kalau misalnya berlaku PPKM lagi, ya berkarya di rumah. Ya. Ada hikmah Tuhan ya, meskipun di rumah pun juga pasti bisa berkarya ya. Pokoknya tetap bekerja udah. Intinya itu aja. Saya percaya gini ya. Bahwa kita diciptakan Tuhan. Itu bergerak. Oke. Buktinya apa? Kita tidur aja jantung berdetak. Iya. Nah, kalau tidak ada gerak, itu artinya mati kan. Gitu. Benar. Jadi selama kita hidup, kita harus berkarya dan bergerak. Iya. Setuju. Itu pendapat saya, Pastor Willy. Iya. Itu juga ciptaan Tuhan kan semuanya bergerak. Nah, matahari, bulan, dan lain sebagainya, ikan pun juga bergerak semua. Bahkan manusia pun diciptakan Tuhan bergerak. Iya. Kita tidur aja juga bergerak. Dan iya benar, jantungnya aja juga bergerak ya. Nah, kalau orang punya hidup cuman diem di tempat atau jalan di tempat, itu berarti bukan ciptaan Tuhan, itu ciptaannya siapa? Nah, gini ya. Tak beritahu. Kalau kita tidak bergerak, tidak berolahraga, tidak kerja sama sekali, makan, tidur. Jadinya apa? Diabetes, darah tinggi, kolesterol, sancam koyor, kan gitu. Digerogoti penyakit loh. Nunggu mati. Benar. Iya, setuju. Kita bergerak, harus bergerak. Harus bergerak ya. Ini pendapat pribadi. Oke, baik. Ini sangat luar